Dina Kusina and you can call me Diana. And today I will talk about Branch of linguistics. Okay, let's get started. The branch of linguistic atau cabang-cabang linguistik. General linguistic generally describes the concepts and category of a particular language or among a language. It also provides analysis theory of the language. Linguistik umumnya menggambarkan konsep dan kategori bahasa tertentu atau di antara semua bahasa. Ini juga memberikan teori bahasa dianalisis. Descriptive linguistic describes or gives the data to confirm or refute the theory of particular language, explain it generally. Atau linguistic descriptive menggambarkan atau memberikan data untuk mengkonfirmasi atau menyangkal teori bahasa tertentu yang dijelaskan secara umum. Yang kedua adalah microlinguistic. Microlinguistic is the overview. It is concerned internal view of language itself atau structure of language systems without related to another science and without related how to apply it in daily life. Some fields of microlinguistic. Microlinguistik adalah pandangan yang lebih sempit. Hal ini menyangkut pandangan internal bahasa itu sendiri atau struktur sistem bahasa, tanpa terkait dengan ilmu-ilmu lain dan tanpa terkait bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beberapa bidang atau pembagian dalam branch of linguistic. Yang pertama ada phonetics, the study of the physical properties of sounds of a human language. Bagaimana belajar tentang susunan struktur segmen suara dalam kaitannya dengan unit suara dalam bahasa tertentu. Yang kedua ada phonology, the study of sounds as discrete abstract elements and in the speaker's mind that language meaning. Phonology belajar tentang suara sebagai elemen abstrak yang terpisah dalam pikiran pembaca yang membedakan makna. Yang ketiga yaitu morphology, the study of internal structures of words on how they can be modified. Atau morphology belajar tentang struktur internal kata dan bagaimana mereka dapat dimodifikasi. Yang keempat ada syntax, the study of how words combine to form grammatical sentence. Syntax yaitu tentang belajar bagaimana kata-kata bergabung untuk membentuk gramatikal atau kalimat gramatikal. Semantics, the study of the meaning of words atau lexical semantics, and fixed word combinations atau phraseology, and how this combine to form the meaning sentence. Semantik belajar tentang makna kata atau semantik leksikal, dan kombinasi kata tetap phraseology, dan bagaimana kombinasi ini membentuk makna kalimat. Konsep dasar dari fonologi. Secara etimologi, fonologi berasal dari kata fono dan logi yang berarti fono artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah kajian tentang bunyi. Nah, fonologi merupakan cabang ilmu dari linguistik untuk kajian mikrolinguistik. Dan fonologi terbagi menjadi dua cabang, yaitu phonetics dan phonemics. Nah, phonemics bisa disebut dengan phonology. Menurut para ilmiah, phonetics adalah the study of production, transmission, and reception of speech sound. Bagaimana bunyi itu diproduksi, ditransmisikan, dan sampai kita bisa mendengarkan bunyi tersebut dengan alat pendengar kita. Sedangkan phonemics adalah the study of sounds and sound pattern of a specific language, atau bagaimana bunyi tersebut kita kaji patternnya atau rule-nya sampai dengan bentuk-bentuk dari bunyi tertentu atau bahasa tertentu. Phonetics dibagi menjadi tiga. Yang pertama articulatory phonetics, bagaimana bunyi bahasa diproduksi oleh organ bagian bawah mulut seperti lidah, ujung lidah, dan lain-lain.
Yang kedua ada acoustic phonetics, the study of how speech sounds are transmitted. Bagaimana bunyi bahasa tersebut ditransmisikan. Yang ketiga auditory phonetics, bagaimana bahasa itu didengar dan bagaimana seseorang menerima dan memahami bunyi atau bagaimana seseorang mendengarkan bahasa tersebut. Nah, phonemics yaitu bagaimana belajar tentang susunan strukturan segmen suara dalam kaitannya dengan unit suara dalam bahasa tertentu. Ini adalah contoh dari istilah teknik POA dan MOA. POA yaitu point or place of articulator atau organ bagian atas mulut, atau biasa disebut tempat berhentinya udara. MOA yaitu manner of articulator atau sebuah cara bagaimana sebuah bunyi dihasilkan. Contoh B, voiceless, bilabial, stop, consonant. Nah, apa sih voiceless dan voice sound? Bedanya apa sih? Nah, bedanya voiceless sound adalah bunyi yang menghasilkan getaran, sedangkan voice sound adalah bunyi yang tidak menghasilkan getaran. Nah, getaran di mana ya? Di bagian tenggorokan.